Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Faradiba. Dengan rekan saya, Veronica Jonathan Lestari. di sini kami akan mempresentasikan tentang soal UAS Auditing 2022, kelas D3A semester 4. Untuk soal bagian 1, nomor pertama akan dijelaskan oleh Vero. Pada Vero dipersilakan. Baik, untuk nomor yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanent file dan current file? Berikan contoh untuk tiap file tersebut. Jadi dari sumber yang saya lansir dari buku Al-Haryono Jusuf, kertas kerja pemeriksaan audit atau bisa disebut juga dengan dokumentasi audit, merupakan dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik. Lalu tujuan dari pembuatan permanent file adalah sebagai pegangan untuk audit tahun depan serta persiapan audit tahun berikutnya dengan kertas kerja yang berisi informasi relatif dan tak mengalami perubahan atau tahun berjalan. Sedangkan current file untuk kertas kerja yang hanya digunakan dalam sebuah audit yang telah usai. Baik, untuk nomor yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Diana Faradiba. Baik, untuk nomor 2, soalnya sebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit dengan contohnya. Yang pertama, ada inspeksi. Inspeksi mencangkup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, tergantung pada sifat dan sumbernya, serta efektivitas pengendalian atas penyusunan catatan dan dokumentasi tersebut. Dokumentasi adalah inspeksi yang dilakukan auditor atas dokumen-dokumen dan catatan-catatan klien yang berisi informasi yang dituangkan atau seharusnya dituangkan ke dalam laporan keuangan. Yang kedua ada observasi. Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, observasi oleh auditor atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas, atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Sepanjang pelaksanaan pengauditan atas suatu entitas, auditor sering menggunakan salah satu dari indera yang dimilikinya untuk memeriksa suatu hal. Auditor biasanya melakukan peninjauan keliling fasilitas klien atau mengamati pegawai klien dalam melakukan tugas akuntansi untuk memastikan bahwa pegawai yang diberi tanggung jawab telah melakukan tugasnya dengan baik. Observasi ini jarang dipandang memadai hanya dengan melakukannya karena adanya risiko bahwa si pegawai melakukan tugas dengan baik ketika diamati auditor dan berubah ketika tidak diamati auditor. Oleh karena itu, hasil observasi biasanya diikuti dengan mencari bukti pendukung yang lain, namun demikian observasi dipandang bermanfaat dalam banyak hal dalam pengauditan. Yang ketiga, prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara suatu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya. Prosedur analitis menggunakan perbandingan atau hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data-data lain nampak wajar dibandingkan dengan ekspektasi auditor. Contohnya, auditor membandingkan presentasi laba kotor tahun ini dengan presentasi laba kotor tahun lalu. Selanjutnya, untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Vero. Baik, nomor 3, apakah perbedaan antara compliance test dan substantif test? Berikan, nanti gue cut lagi ini. Gue beli betul. Oke, lanjut. Baik, untuk nomor yang ketiga, apakah perbedaan antara compliance test dan substantif test? Berikan contoh dua hal tersebut pada pengujian akun piutang. Perbedaannya terdapat pada prosedur audit yang dilaksanakannya. Untuk compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kelengkapan bukti pendukung, lalu kebenaran perhitungan matematis, lalu yang ketiga, otoritasi dari pejabat perusahaan yang berwenang, yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit, yang terakhir, kebenaran posting ke buku besar dan subbuku besar. Lalu, prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantif test antara lain, yang pertama,
inventarisasi aset tetap, lalu yang kedua observasi atas stock of name, lalu yang ketiga konfirmasi piutang, utang dan bank, lalu yang keempat subsequent collection dan subsequent payment, lalu yang kelima ada cash of name, lalu yang ketujuh ada pemeriksaan rekonsiliasi bank, lalu yang kedelapan ada cara pemilihan sampel. Untuk contohnya sendiri itu dari faktur penjualan untuk memastikan kebenaran nama pembeli, jumlah saldo, dan kebenaran penentuan umumnya. Luas pengujian untuk memeriksa kecocokan ini tergantung pada jumlah akun debitur. Seberapa master file telah diuji dalam rangka pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, dan seberapa jauh daftar umur piutang telah diverifikasi oleh auditor internal atau pegawai independen lainnya sebelum daftar tersebut diserahkan kepada auditor. Baik, untuk nomor yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Diana. Baik, terima kasih Vero. Saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu untuk pengujian akun piutang sering digunakan teknik konfirmasi. Jelaskanlah asersi apa yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Baik, untuk golongan asersi itu terdiri dari 5, yaitu ada keberadaan atau keterjadian, selanjutnya ada kelengkapan, hak dan kewajiban, setelah itu penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan. Untuk prosedur konfirmasi, yaitu terdiri dari yang pertama, asersi yang dituju dengan konfirmasi. Permintaan konfirmasi jika didesain secara memadai oleh auditor, dapat ditujukan kepada satu atau lebih asersi tersebut. Namun, konfirmasi tidak ditujukan kepada semua asersi secara bersama-sama. Konfirmasi barang yang dipegang oleh perusahaan yang dititipi atau konsigni sebagai barang konsinyasi akan merupakan cara yang lebih efektif untuk membuktikan asersi keberadaan dan hak dan kewajiban dibandingkan dengan untuk asersi penilaian. Konfirmasi piutang usaha kemungkinan lebih efektif untuk asersi keberadaan dibandingkan untuk asersi kelengkapan dan penilaian. Oleh karena itu, bila auditor memperoleh bukti untuk asersi yang tidak cukup dari konfirmasi, ia harus mempertimbangkan prosedur audit lain untuk melengkapi prosedur konfirmasi atau untuk menggantikan prosedur konfirmasi. Yang kedua ada pendesainan permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi harus didesain secara sesuai dengan tujuan audit tertentu. Jadi pada waktu mendesain permintaan konfirmasi, auditor harus mempertimbangkan asersi atau asersi-asersi yang akan dituju dan faktor-faktor yang kemungkinan berdampak terhadap keandalan konfirmasi. Yang selanjutnya ada bentuk permintaan konfirmasi. Jenis konfirmasi ada 2, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Selanjutnya ada sifat informasi yang dikonfirmasi. Pada waktu mendesain permintaan konfirmasi, auditor harus mempertimbangkan tipe informasi yang siap dikonfirmasi oleh responden, karena sifat informasi yang dimintakan konfirmasi dapat secara langsung berdampak terhadap kompetensi bukti dan tingkat respon yang diperoleh. Selanjutnya ada responden. Auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang diyakini oleh auditor memiliki pengetahuan mengenai informasi yang dikonfirmasi. Setelah itu ada proses konfirmasi, yaitu yang mencakup pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi, pendesainan permintaan konfirmasi, pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan, pemerolehan jawaban dari pihak ketiga, dan penilaian terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut. Selanjutnya ada penetapan waktu. Semakin dekat konfirmasi dikirim terhadap tanggal neraca, maka bukti yang didapat semakin bisa diandalkan. Hal ini dikarenakan auditor dapat menguji secara langsung saldo piutang usaha tanpa harus membuat kesimpulan atas transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Selanjutnya ada pengambilan sampel. Dalam menentukan ukuran sampel yang akan diambil, auditor harus memperhatikan faktor utama yang dapat mempengaruhi ukuran sampel, yaitu salah saji yang dapat diterima, risiko yang terhindar, risiko yang tak terhindar, ukuran relatif dari total piutang dagang, jumlah akun, hasil pengujian tahun sebelumnya, dan ekspektasi salah saji. Yang kedua ada risiko pengendalian, dan ketiga risiko deteksi yang diperoleh dari pengujian substantif lainnya. Terus yang keempat ada tipe konfirmasi. Yang selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian harus dilakukan oleh auditor sejak konfirmasi dikirim ke pelanggan sampai dengan diterimanya balasan konfirmasi dari pelanggan. Auditor harus memastikan bahwa surat konfirmasi telah dimasukkan ke dalam amplop
dan telah diberikan alamat yang benar sesuai dengan pelanggan yang dituju. Auditor harus memastikan bahwa balasan konfirmasi dari pelanggan harus dalam kondisi masih tersegel dan belum dibuka oleh klien. Selanjutnya ada analisis perbedaan. Setelah konfirmasi balasan oleh pelanggan, auditor harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara saldo piutang klien dan konfirmasi pelanggan. Perbedaan yang mungkin terjadi diantaranya yaitu telah dilakukan pembayaran akan tetapi belum tercatat di saldo piutang klien. Yang kedua, barang yang sudah dikirim oleh klien belum diterima pelanggan. Yang ketiga, barang yang telah dikembalikan oleh pelanggan tapi belum dicatat oleh klien. Yang keempat, perbedaan harga satuan barang rusak, kuantitas barang yang tepat belum diterima pelanggan. Yang selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil oleh auditor mempertimbangkan apakah telah diperoleh bukti yang mencukupi melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk mendukung auditor menarik kesimpulan atas kebenaran saldo yang dinyatakan. Selanjutnya terkait dengan ada apa saja jenis konfirmasi, yaitu dibagi menjadi dua, ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif bisa dilakukan untuk jumlah sampel kecil dengan saldo yang besar. Bentuk konfirmasi positif biasanya menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor dan responden menjawab setuju atau tidak. Namun, kadang pada konfirmasi positif, auditor mengkosongkan informasi yang hendak ditanyakan dan pihak respondenlah yang mengisikan informasi tersebut. Konfirmasi positif dapat dijadikan sebagai bukti audit jika respondennya membalas konfirmasi yang diberikan. Sebagai contoh, jika pada proses konfirmasi akun piutang, auditor merasa belum memiliki cukup bukti untuk meyakinkan asersi suatu laporan keuangan, auditor dapat melakukan prosedur tambahan dengan melakukan prosedur subsequent pelunasan piutang. Jadi, auditor akan melakukan pembuktian saldo piutang per tanggal laporan keuangan dengan mengecek pelunasan piutang tersebut setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif yang ditujukan kepada debitur, tapi hanya meminta respon jika debitur tidak menyetujui jumlah yang dinyatakan dalam konfirmasi. Sebagai contoh, dalam pemeriksaan terhadap rekening giro dalam suatu lembaga keuangan, auditor sebaiknya menyertakan permintaan konfirmasi negatif pada rekening koran reguler atau regular bank statement yang dikirimkan oleh lembaga keuangan tersebut pada nasabahnya. Jika kombinasi risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran pada tingkat yang rendah dan auditor tidak mempunyai alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa penerima konfirmasi tidak akan mempertimbangkan permintaan konfirmasi tersebut, auditor harus mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur substantif lain untuk melengkapi penggunaan konfirmasi negatif. Dalam tabel ini tertera uang kertas senilai Rp1.803.000 dengan rincian sebagai berikut: uang senilai Rp100.000 sebanyak 6 lembar, lalu uang Rp50.000 sebanyak 18 lembar, uang Rp20.000 sebanyak 8 lembar, uang Rp10.000 sebanyak 7 lembar, uang Rp5.000 sebanyak 3 lembar, dan uang Rp2.000 sebanyak 29 lembar. Lalu terdapat uang logam juga senilai 43.400 dengan rincian sebagai berikut: uang seribuan sebanyak 31 keping, uang 500-an sebanyak 24 keping, dan logam 100-an sebanyak 4 keping. Sehingga jumlah uang tunai yang terdapat dalam perhitungan kas kecil ini senilai Rp1.846.400. Baik, untuk pengeluaran-pengeluarannya akan dijelaskan oleh teman saya, Diana. Baik, selanjutnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang pertama ada perlengkapan kantor. Akunnya perlengkapan kantor dibayar kepada toko ABC untuk tanggal 5 Januari 2018. Jumlahnya senilai Rp226.000. Selanjutnya ada beban pemeliharaan peralatan kantor dibayarkan kepada CV Jaya Teknika tanggal 9 Januari 2018 senilai Rp330.600. Total jumlah pengeluaran dari keseluruhannya yaitu Rp556.000. Traced cash from Januari tanggal 10 2018 sampai dengan Desember 31 Desember 2017, yaitu saldo 10 Januari 2018 senilai Rp1.846.400 diambil dari jumlah uang tunai sebelumnya. Setelah itu ada mutasi pengeluaran kas senilai Rp556.600 diambil dari pengeluaran sebelumnya. Saldo per audit
Desember 2017 itu diambil dari saldo 10 Januari 2018 ditambah dengan pengeluaran kas 556.600. Ketemulah hasilnya Rp2.403.000. Untuk saldo per buku tertera di saldo awal yaitu 3 juta. Untuk selisihnya saldo per buku dikurang dengan saldo per audit. Dengan ini saya menyatakan bahwa jumlah kas kecil sebesar Rp3 juta telah dihitung di hadapan saya oleh saudari Helena, auditor junior dari Kantor Akuntan Publik Erasmus Hensel dan rekan pada tanggal 10 Januari 2018 dan ditemukan selisih sebesar Rp597.000. Prosedur audit pada kali ini yang dipakai adalah tracing. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Baik, pada bulan Desember terdapat beberapa akun yang disesuaikan. Yaitu yang pertama ada perlengkapan kantor pada kas kecil sebesar Rp545.000, lalu yang kedua ada beban transportasi pada kas kecil sebesar Rp52.000. Sehingga total penyesuaian audit sebesar Rp597.000. Oke, baik. Sekian presentasi kami hari ini tentang penugasan UAS D3AK. Saya Diana Fardiba dan rekan saya Veronica Janurvani Dwi Lestari. Pamit undur diri, mohon maaf atas kesalahan.